Nama saya Yongki Fangkidae, kelas B semester 6, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah manajemen pendidikan, di mana disuruh untuk membuat satu materi tentang mata kuliah manajemen pendidikan. Materi saya berjudul tentang manajemen kelas. Poin pertama berbicara tentang pengertian manajemen kelas. Arti dari manajemen adalah pengelolaan, penyelenggaraan, ketalaksanaan, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Berikut pengertian umum mengenai kelas, yaitu sekelompok siswa pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Nah, ada pengertian manajemen kelas menurut para ahli, yaitu dari Dr. Hadari Nawawi, menjelaskan bahwa manajemen kelas diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendaya gunakan potensi kelas berupa pemberian kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Poin berikut berbicara mengenai fungsi-fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Agar fungsi manajemen peserta didik dapat tercapai, maka ada beberapa fungsi manajemen kelas tersebut sebagai berikut. 1. Memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan, prosedur yang digunakan. Keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan murid, minat murid, dan mendorong motivasi belajar. Poin berikut adalah tujuan manajemen kelas. Ada beberapa tujuan manajemen kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajaran. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban atau lambat. Yang ketiga itu untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang atau masa akan datang. Berikut adalah poin yang mengajar tentang prosedur manajemen kelas. Untuk menciptakan suasana yang diliputi oleh motivasi siswa yang tinggi, perlu dilakukan manajemen kelas dengan baik. Langkah-langkah ini disebut sebagai prosedur manajemen kelas. Adapun prosedur manajemen kelas ini dapat dilakukan secara pencegahan atau preventif maupun penyembuhan atau kuratif. Perbedaan kedua jenis pengelolaan kelas tersebut akan berpengaruh terhadap perbedaan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan dua jenis manajemen kelas tersebut. Nah, poin yang berikut itu pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam manajemen kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa, karakteristik, watak, dan sifat siswa, dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Ada beberapa pendekatan yang dijadikan sebagai alternatif pertimbangan dalam
upaya menciptakan disiplin kelas efektif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan manajerial, kedua pendekatan psikologis, ketiga pendekatan iklim sosio emosional atau sosio emosional simen, empat pendekatan proses kelompok atau group process, kelima pendekatan elektif atau electic approach. Berikut poin tentang implementasi manajemen kelas. Kemampuan mengelola proses belajar mengajar baik akan menciptakan situasi yang mungkin atau memungkinkan anak untuk belajar, sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Siswa dapat belajar dalam suasana wajar tanpa mengajar. Siswa memerlukan sesuatu yang memungkinkan dia berkomunikasi secara baik, meliputi komunikasi guru sampai murid, murid dengan murid, maupun murid dengan lingkungan, murid dengan bahan ajar, dan murid dengan dirinya sendiri. Tugas dan peran guru dalam implementasi pengolahan proses belajar menurut Saiful Bahri adalah sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Sekian dan terima kasih. Ini adalah penyampaian materi dari saya. Terima kasih.